Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammadi yang berisikan tentang informasi edukasi, kisah inspiratif dan tausiah agama. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi tausiah agama tentang bahayanya minuman keras. Jika kita dihadapkan dengan tiga pilihan: minum minuman keras, menzinahi seorang perempuan, atau membunuh. Kalau pertanyaan itu diarahkan ke kita, kira-kira mana yang akan kita pilih? Karena kita tidak punya pilihan untuk menolaknya. Tentu kita menganggap minuman keras yang lebih ringan dibandingkan zina atau membunuh. Sebuah kisah yang akan menjelaskan tentang pilihan yang sulit ini. Satu kali seorang laki-laki yang soleh mengantar seorang wanita pulang ke rumahnya. Jadi pulang ke rumah si wanita. Yang ternyata wanita ini adalah iblis yang menyamar, yang sengaja ingin menjerumuskan laki-laki yang soleh ini ke jurang kemaksiatan. Sampai di rumah, wanita ini mengajak laki-laki itu masuk ke dalam rumah, kemudian menguncinya. Begitu sampai di rumah, apa yang dilakukan oleh wanita itu? Dia mengatakan, "Kau tidak bisa keluar begitu saja dari rumah ini. Kunci ada padaku. Di rumah ini ada 3 aku. Di atas meja ada minuman keras, ada pedang, dan ada seorang anak yang sedang terikat. Pilih satu saja. Kau minum minuman keras, kau zinahi aku, atau kau ambil pedang, kau bunuh anak itu. Setelah itu silakan kau keluar. Kalau tidak kau lakukan, aku akan berteriak bahwasanya kau akan memperkosa." Akhirnya ahli ibadah ini berpikir, kalau membunuh ada nyawa yang harus hilang. Kalau berzina itu dosa besar. Ya sudahlah, dia pikir minuman keras adalah pilihan yang paling ringan dibandingkan berzina ataupun membunuh. Kemudian dia pilih minuman keras. Dia minum sampai dia mabuk, tidak sadarkan diri, gairah seksualnya meningkat. Akhirnya dia zinahi wanita itu. Kemudian setelah menzinahi wanita itu, dia lihat anak kecil itu melihat apa yang dia lakukan. Karena dia khawatir anak kecil ini akan melaporkan apa yang dia lakukan, dia ambil pedang, dia bunuh anak itu. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini? Yang pertama, kita harus berhati-hati, jangan mau berkholwat. Jangan mau berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Kalaupun kita ingin menolong, sudah sampai depan rumah, tak usah sampai masuk ke dalam rumah. Yang kedua, kalau memang ada pilihan kita tidak mengantar orang lain saja, kita serahkan saja ke orang lain. Kenapa? Kita tidak tahu apakah wanita yang akan kita tolong benar-benar membutuhkan pertolongan kita, atau dalam tanda petik ini adalah godaan syaitan. Karena Islam mengajarkan kalau laki-laki dan perempuan berdua-duaan, yang ketiga itu setan. Ada saja bisikan setan agar laki-laki dan perempuan yang berdua-duaan ini berbuat dosa. Karena itu dalam video ini juga kita peringatkan, terkhusus kepada muda-mudi yang sedang pacaran, jangan mau pacaran. Kalau memang sudah waktunya, silakan ta'aruf. Kalau sudah cocok ta'aruf, pertemukan kedua belah pihak, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Kalau sudah cocok, langsung tetapkan tanggal pernikahan. Daripada harus pacaran yang kebetulan saya juga punya anak perempuan, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sangat dikhawatirkan kalau anak gadis kita berdua-duaan dengan anak laki-laki
karena kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu sangat besar. Berikutnya, kalau memang ada pilihan sulit, jangan memilih untuk meminum minuman keras. Karena minuman keras adalah nenek moyangnya perbuatan maksiat. Dengan meminum minuman keras, akal menjadi tidak sadar. Sehingga apapun yang kita lakukan tidak terkontrol oleh diri kita. Karena itu, tolong jauhi minuman keras. Karena itulah pangkal dan awal dari dosa-dosa yang lain yang bisa kita lakukan. Begitu juga dalam bergaul, kalau sudah mulai teman-teman kita menghisap ganja, kemudian minum minuman keras, pergi ke diskotik, jauhi pergaulan itu. Kita memiliki hak untuk memilih siapa yang bisa menjadi teman kita, dan kita berhak juga untuk tidak menemani seseorang karena kita lihat pergaulannya. Untuk menilai seseorang, lihatlah teman bergaulnya. Kalau teman bergaulnya kurang baik, kemungkinan orang ini kurang baik. Tapi kalau teman bergaulnya baik, rajin beribadah, mengaji, tausiah, di mana-mana aktif untuk berbuat baik dan amal yang baik, contohnya di remaja masjid, insya Allah orang itu termasuk orang yang baik, walaupun kita tidak tahu hati mereka. Jadi kesimpulan dari tausiah singkat ini adalah agar kita menjauhi minuman keras. Kelihatannya sepele, gampang, tapi nauzubillah, runtutan atau buntut dari setelah kita meminum minuman keras akan banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan pandai-pandailah memilih teman. Dan terakhir, usahakan untuk tidak berdua-duaan dengan lawan jenis. Karena kalau kita sudah berdua dengan lawan jenis kita, maka yang ketiganya setan, dan kemungkinan untuk berbuat maksiat sangat besar. Semoga apa yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini dapat menginspirasi untuk terus menjaga kesucian diri, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.